kala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi untuk sama-sama belajar tentang surat atau gosho yang ditulis oleh Nichiren Daishonin. Judulnya adalah Karunia Kebajikan dari Sutra Bunga Teratai. Nah, seperti apa ya latar belakang singkat dari gosho ini? Begini ceritanya.
Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin saat beliau sedang menetap di Gunung Minobu, yakni pada tahun 1276. Surat ini ditujukan kepada seorang muridnya bernama Myomitsu yang tinggal di Kuwagayatsu di Kamakura. Meskipun tidak ada informasi terperinci tentang Myomitsu, namun bisa diketahui bahwa dia dan istrinya sering memberikan berbagai macam sumbangan kepada Daishonin di Minobu. Sekitar saat surat ini ditulis, jumlah orang di Jepang yang memutuskan untuk ikut menjadi murid Daishonin sedang bertambah cukup pesat. Hal ini adalah karena upaya penyebaran Buddhisme Daishonin yang dipimpin oleh Nikko Shonin, seorang murid terdekat Daishonin. Nikko Shonin betul-betul berjuang sepenuh hati untuk menyebarkan ajaran Sutra Bunga Teratai ini di daerah Suruga dan provinsi-provinsi lainnya di Jepang. Di Kamakura pun, yang saat itu merupakan daerah pusat di Jepang, penganut awam murid-murid Daishonin juga sedang berjuang aktif dalam penyebaran ajaran Sutra Bunga Teratai. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah murid Daishonin yang baru, demikian pula semakin keras penindasan dari pemerintahan saat itu yang tidak suka dengan Daishonin. Walau sedang mengalami berbagai gejolak rintangan saat itu, Myomitsu dan istrinya bersama dengan murid-murid lainnya yang berjuang bersama seorang murid unggul bernama Shijo Kingo. Mereka semua tetap bersatu hati dan mempertahankan kepercayaan mereka yang tulus dan murni terhadap ajaran Daishonin. Surat ini aslinya sangat panjang, tapi kita tidak akan mendalami semuanya kali ini. Untuk sedikit memberikan gambaran, di awal surat ini Daishonin menekankan tentang semangat prinsip Buddhisme yang dengan sepenuhnya menghormati martabat kehidupan dan keagungan jiwa dari setiap makhluk hidup. Kemudian, Daishonin juga menjelaskan salah satu praktek pelaksanaan Buddhisme, yaitu tentang memberikan sumbangan. Singkatnya, Daishonin mengajarkan bahwa apapun bentuk sumbangan yang kita berikan untuk keberlangsungan Buddhisme, sama halnya adalah untuk menopang kehidupan. Sehingga, tindakan memberikan sumbangan dalam bentuk apapun yang disertai ketulusan hati merupakan suatu tindakan yang sangat mulia. Daishonin juga dengan terperinci menjelaskan dari sudut pandang Buddhisme apa saja manfaat yang akan didapat seseorang jika dia dengan tulus memberikan sumbangan kepada orang lain. Dalam surat ini, Daishonin sangat menghargai dan sangat berterima kasih kepada Myomitsu atas semua upaya dan sumbangannya untuk membantu Daishonin. Sehingga beliau memberikannya gelar orang suci atau dalam bahasa Jepang bisa disebut shonin. Hal ini mencerminkan betapa Daishonin menghormati setiap muridnya dan Daishonin pun tidak membuat kesenjangan apapun antara beliau dan murid-muridnya. Kerendahan hati dan welas asih agung Daishonin seperti ini pun sangatlah patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, Daishonin secara cukup terperinci menceritakan sejarah agama Buddha di Jepang, dan beliau menyatakan bahwa pada masa akhir Dharma, yakni saat sekarang ini, hukum agung Nammyo Horengekyo, yakni Daimoku dari Sutra Bunga Teratai, pasti akan tersebar luas hingga ke seluruh Jambud Wipa. Daishonin juga menjelaskan tentang silsilah para guru ajaran yang sangat hebat sebelum masanya, yang juga telah mempelajari Sutra Bunga Teratai, namun tidak ada di antara mereka yang mampu mewujudkan mantra agung Nammyo Horengekyo ini untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Namun, keberadaan Daishonin dan sejarah kehidupannya sendiri yang penuh kesulitan, semuanya sangat sesuai dengan yang dinyatakan dalam sutra. Sehingga, keberadaan Daishonin adalah untuk mewujudkan kebenaran ajaran Sutra Bunga Teratai itu sendiri. Beliaulah, sesuai sutra, orang suci yang kemudian mampu mewujud nyatakan mantra agung Nammyo Horengekyo untuk seluruh makhluk hidup. Daishonin menyatakan bahwa meskipun awalnya hanya beliau seorang diri yang menyebut Daimoku, pada akhirnya seluruh bangsa Jepang pun akan ikut menyebutnya. Seperti setitik debu yang kemudian menjadi Gunung Semeru, atau setetes air embun yang kemudian menjadi lautan samudera luas. Kutipan yang kita pelajari bulan ini adalah paragraf paling terakhir dari surat ini.
Daishonin menutup suratnya dengan memberikan perumpamaan bahwa semakin seseorang melaksanakan ajaran Sutra Bunga Teratai dengan sungguh-sungguh, maka semakin besar pula karunia kebajikan yang pasti akan ia peroleh. Pastinya kita semua mau kan mengumpulkan karunia kebajikan? Maka itu, mari kita selalu berjuang menerapkan ajaran Buddhisme dan bimbingan Sensei dalam keseharian kita. Tanpa pelaksanaan sungguh-sungguh dalam doa, belajar, dan berdialog, pastinya kita akan semakin sulit untuk membukti nyatakan keagungan ajaran ini. Semuanya kembali lagi tergantung pada kesungguhan hati kita untuk terus maju dan berubah semakin positif dengan adanya Buddhisme Daishonin ini. Mari kita selalu menghargai upaya Kosen Rufu kita dan semua teman-teman seperjuangan kita. Bagaimana menurut Anda? Kalau kita sendiri sedang penuh kesulitan, bagaimana caranya mendapatkan karunia kebajikan? Apakah karunia kebajikan itu penting untuk kebahagiaan kita? Yuk kita berdiskusi dengan gembira dalam pertemuan Ciku bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.